Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Sofyan Nurrahman dengan NIM 231111003. Nah, sebelum kita masuk kepada percakapannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah suatu proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling memahami, memberikan informasi, juga saling memengaruhi serta membangun hubungan yang bermakna. Dalam bidang gizi sendiri, komunikasi interpersonal punya banyak peranan penting seperti membantu mengubah perilaku seseorang dan kebiasaan hidup lewat pendekatan yang lebih simpatik, lembut, dan juga tidak terkesan menghakimi. Nah, beberapa ciri komunikasi interpersonal sendiri ada 4. Yang pertama, terjadi percakapan dua arah dengan hubungan timbal balik. Kemudian adanya empati dan keterbukaan antara komunikan dengan komunikator. Yang ketiga, bersifat personal karena memengaruhi emosional dari seseorang. Nah, yang keempat, bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir seseorang ke arah yang lebih positif. Nah, melalui cara berkomunikasi yang baik, pesan tentang pentingnya sarapan dan gizi seimbang bisa tersampaikan dengan lebih efektif dan berkesan. Nah, untuk percakapan lengkapnya bisa dilihat pada video berikut. Hai Kak, udah sarapan belum? Halo, hai, belum nih. Belum sarapan, tadi pagi belum sempat buat. Enggak. Kakak tahu nggak sih kalau sarapan itu penting banget untuk perkembangan otak kita biar malam pagi itu nggak lemas, mood kita juga nggak naik turun gitu. Oh, iya juga ya. Soalnya kalau pagi aku biasanya kayak kurang mood, jadi nanti siang itu kayak pengen lapar banget, jadi belinya jajan jadi banyak gitu. Nah itu dia salah satu gambar dari tidak sarapan itu menyebabkan kita jadi craving di siang harinya, kan jadi boros juga kalau jadi ini itu, tapi nggak dimakan kan jadinya boros gitu. Bener juga ya, jadi sarapan itu nggak cuma buat kenyang aja, tapi buat otak kita juga ya, biar mood juga lebih enak kalau pagi. Iya, sarapan itu penting banget dengan kombinasi karbohidrat, protein, dan serat yang cukup. Nah, misalnya dengan perpaduan antara roti gandum, terus kemudian ada telur, terus dengan buah potong juga. Nah, ini bisa kombinasi yang tepat banget gitu untuk sarapan kita di pagi hari gitu, biar mood kita juga jadinya tidak turun. Kedengarannya enak ya, tapi aku kayaknya nggak sempet deh bikin buat pagi-pagi. Nah, kalau nggak sempat kita bisa mulai dari malasnya, kita siapin dulu bahan potongnya, kemudian dimasukin ke kulkas agar kita tuh tetap bisa membawa bekal makanan yang sehat tanpa harus terburu-buru menyiapkan di pagi harinya gitu. Berarti kan lebih sempat juga untuk sarapannya gitu. Nah, oke, besok deh aku buat, nanti malam deh aku buat aku persiapan buat sarapan besok pagi. Thanks ya, kayaknya enak banget deh kayaknya. Iya, iya tuh. Nanti kalau butuh menu yang lebih bergizi lagi, aku bisa rekomendasiin loh. Oke, thank you ya. Jadi aku udah pengen lagi untuk sarapan, jadi tidak ada rasa lagi untuk nggak sarapan. Sekarang mari kita bahas mengapa sih sarapan itu menjadi rutinitas yang penting untuk kita lakukan di pagi hari. Setelah kita tidur semalaman, kadar gula darah di dalam tubuh kita menjadi menurun. Nah, sarapan berfungsi untuk mengembalikan kadar gula darah kita agar kita memiliki energi yang cukup untuk bergerak, beraktivitas, dan juga berpikir. Dengan sarapan yang sehat, konsentrasi yang meningkat, dan emosi yang stabil, performa kerja atau semangat belajar kita menjadi lebih baik. Selain itu, sarapan juga membantu kita untuk mencegah makan berlebihan di siang hari dan menjaga berat badan kita agar tetap dalam kondisi yang ideal. Nah, biar manfaat
gizinya maksimal, sarapan harus memiliki komposisi gizi yang seimbang. Artinya di dalamnya harus terdapat beberapa komponen penting seperti karbohidrat kompleks, kemudian ada protein dan juga serat. Nah, karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama yang lebih tahan lama. Mengapa kok tahan lama? Karena karbohidrat kompleks itu lebih relatif lama dicerna oleh tubuh kita dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Contohnya bisa kita dapatkan pada nasi merah, kemudian ada roti gandum dan juga oatmeal. Kemudian ada protein yang berfungsi untuk membentuk jaringan tubuh, kemudian menjaga kekebalan tubuh dan membuat kita kenyang lebih lama, yang bisa kita dapatkan dari telur, ikan, kemudian ada daging, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan susu. Nah, selain mengonsumsi karbohidrat dan protein, kita juga harus mengonsumsi serat yang bisa kita dapatkan pada buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah kita. Nah, sebaliknya, kalau kita sering melewatkan sarapan, tubuh bisa mengalami beberapa dampak negatif seperti kadar gula darah yang turun, yang bisa membuat kita cepat lelah, lemas, letih, lesu, kemudian sulit fokus. Metabolismenya juga melambat, yang justru bisa membuat berat badan kita menjadi naik. Selain itu, nafsu makan di siang hari juga bisa meningkat, sehingga kita cenderung makan berlebihan. Dan yang paling terasa, suasana hati kita itu jadi lebih mudah berubah-ubah atau istilahnya mood swing, dan produktivitas kita pun jadi menurun. Makanya kita tidak boleh menyepelekan yang namanya sarapan, karena dengan sarapan yang bergizi seimbang setiap pagi, tubuh kita menjadi lebih siap menghadapi hari dengan semangat dan pikiran yang jernih. Seperti itu, teman-teman. Dari percakapan tadi, kita bisa belajar satu hal yang penting. Sarapan dengan gizi yang seimbang bukan hanya sekedar rutinitas pagi yang harus kita lakukan, tetapi merupakan suatu cara agar kita untuk menjaga tubuh tetap memiliki tenaga dan fokus sepanjang hari. Menjaga pola makan yang baik dan seimbang sebenarnya merupakan suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan juga rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berarti, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah dari syaitan." Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu memilih makanan yang baik, bergizi, dan bermanfaat bagi kita, bukan malah memilih makanan yang membawa mudarat bagi kita. Karena tubuh yang sehat, kita bisa belajar dengan semangat, bekerja lebih giat dan ikhlas, dan beribadah lebih khusyuk. Nah, setelah ini semoga kita bisa lebih peduli terhadap pola makan kita, mulai dari sarapan, supaya setiap aktivitas yang kita jalani senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.